Mas Bara bilang bahwa kalau bisa memang Oh, udah balik ya? ya. Udah selesai ya? Belum Ya selesai, itu, langsung ke sini. ditarik ternyata. Emang materinya Oh bagus. ya, welcome ya. Kadang seru-serunya Ya, di sini. sayang sekali. Pak Izi Padahal mau Mungkin tanya, Bu dilanjut Yan. ya. Ya, nanti Iya, Pak. dilanjut lagi aja karena sudah ditunggu sama 3 mitra ya, Bu Lilis ya. Betul, Ya. sudah ada 3 mitra. Monggo dari moderator saya kembalikan ke Pak Lukman. Terima kasih sebelumnya tadi Mas Vitus Wiandi. Semoga tidak bosan mencerdaskan bangsa. Gitu. Oke. Siapa? Wah, belum sempat ngobrol apa-apa ini sama pembicaranya, Pak Izi. Lah ya apa sampai? Saya takon padahal. Waktunya Kebetulan kurang. Mas Randy-nya tadi lagi demo. Oh, Demo apa? Bu Francisca. Demo masak pasti. Kayaknya suaranya Pak Aditya tadi itu kalau tidak salah. Ya, selamat datang para teman-teman semuanya dari sobat-sobat yang mengikuti kegiatan Asia Virtual Hackathon. Ya, akhirnya kita berjumpa lagi dalam main room utama kita. Ini sudah 181. Wow, naik lagi ya. Ini kayaknya banyak karena ketambahan Pak Danang ini ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Welcome, Abah. Oke. Nah, akhirnya kita akan menuju ke selanjutnya, yaitu pada materi selanjutnya, yaitu adalah breakout room lagi. Wow, breakout room lagi ya. Memang hari ini kita agak posisinya runningnya agak padat merayap gitu ya, agak merayap sekali gitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan selamat datang dan terima kasih kepada para mitra, yaitu dari mitra BPPD, yaitu Bapak Dr. Ali Mulyanto MM, kemudian mitra dari kesehatan ada Bapak Dr. Umar Usman MM, kemudian ada mitra dari ekonomi, yaitu Pelanusa ya. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti ya, Bu Lilis ya? Betul, Pak Lukman. Betul. Bentar ya, saya tak close all room dulu. Oke, kalau betul Biar berarti enggak saya mendapat kehabisan waktu. hadiah dari Bu Lilis berarti. Oke, tapi pastinya ya, acara ini pasti tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh para sponsor ya. Nah, dalam hal ini didukung oleh BRIN, yaitu Badan Ristek dan Inovasi Nasional, kemudian ada Collaborative Network Ngalup.co, kemudian juga ada CBN, ada Code ID, ada GCIS Java, Blue BCA, dan Bank Mandiri, dan juga didukung oleh para mitra yang luar biasa, yaitu ada BPPD, ada Kesehatan, dan juga ada dari Pelanusa. Nah, apakah sudah siap, Bu Lilis, tim breakout untuk menuju ke room selanjutnya? Tapi sebelumnya, Oke, Pak Lukman, ya. ini yang dari Bapak BPBD, Pak Ali masih masih OTW gabung maksudnya. Mungkin untuk yang BPBD nanti saged menunggu dulu ya di breakout-nya, tenang di breakout-nya maksudnya gitu. Oh gitu, oke, siap. Oke. Dan ini sifat breakout-nya berbeda, tidak sesuai dengan role-nya, gitu ya. Misalkan hacker tidak di hacker, kemudian hipster tidak di hipster, kemudian di hustler tidak di hustler. Akan tapi sesuai dengan ranah tema yang diambil apa, gitu. Misalkan dari teman-teman atau sobat Hackfest semuanya, ini ngambilnya BPPD, jangan salah kamar masuk di bagiannya Pelanusa atau yang lain, karena salah kamar berakibat fatal, seperti itu. Oke, mungkin bisa dimulai untuk breakout room-nya. Saya persilahkan Sebentar, kepada Pak Lukman. Oh, belum. Sebentar, Pak Lukman. Apa ada yang bingung kemarin memilih mitranya siapa? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tidak berarti langsung saya buka room-nya. Silahkan menuju ke room masing-masing ya, yang mitra BPBD silahkan masuk ke room BPBD, Pelanusa atau yang temanya ekonomi silahkan masuk ke mitra Pelanusa, kemudian yang temanya kesehatan ke mitra Dimbas. Oke, di sini sudah hadir Bapak narasumbernya semuanya. Oke.
Ini untuk anak-anak atau Sudah saya open. fasilnya juga, Bu? Fasilnya kalau mau ikut boleh Pak Danang. Kalau mau ngopi boleh nggak ya? Boleh Pak Danang. Boleh ya. Lihat dong. 60 menit. Kayaknya Ngopi Pak Danang sambil makan kotaan, Mbak ya. Kita keluar nggak apa-apa ya. sekali. Ya Bu Lilis, Pak Lukman. Iya Pak. Nanti kembali lagi jam berapa Pak Lukman? Setelah istirahat, Jam setelah 3. isoma, yaitu jam 3, akan ada proses pendampingan dari para fasilitator kepada tim-tim 40 monggo. besar, seperti itu. Monggo Bapak Ibu Fasil. Matur nuwun Bapak Ibu fasilitator. Tanya. Ya, Bu izin. Titan. Sukses Nanti fasilitator semuanya. apakah satu kita kan empat grup ya? Oke. Nah itu nanti dinkes semua atau UMKM semua atau campur? Ya, Bu Lilis. Loh, mau setting kok. Bu Lilis. Bu Lilis masih mute kayaknya nih. Bu Lilis, halo. Bentar, masih repot. Kalau Bu Titan ngajak, kalau Bu Titan nanti tanya, saya ngajak aja. Monggo Fasil yang mau ngopi, yuk. Ngecom dewe. Berangkat. Ngecom dewe. Ngecom. Bu Titan Mas mesti ngecom Lukman, dewe, saya Mbak. masuk di break room yang mana? Bu Yanti masuk di breakout room-nya sekedar Bu. Pelanusa kan ya, Bu? Di Ya, ekonomi. bisa dimasukkan saya. Ya, sekedar. Gimana? Bentar, Bu Titan. Ye. Baru dibuka ininya dulu. Silakan, Babu, ngapunten. Tadi settingannya ada errornya. Oke. Boleh bantu menjawab Pak Lukman? Oke, boleh Bu. Ada yang dinkes semua, ada yang dinkes sama Pelanusa, tapi rata-rata 2 sih variasinya, Bu. Oh, saya kira satu ya. Ternyata bisa campur ya. Ada 2. Betul. Oke, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi Bu Titan? Mau tanya tentang hati So far saya, so Bu Titan, good. boleh? Saya live aja deh. Ngopi bareng Pak Danang. Oh, mau ngecom ya kayaknya ini. Ngecom. Oke. Nggih, matur nuwun Bu. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana Pagi, Bu. tadi Ketemu lagi, Bu. yang didapatkan? Putus, Bu. Putus di tengah jalan. Sayang ya, padahal kita lagi seru-serunya demo, Iya. ternyata Tiba-tiba putus gitu, Bu. Kita terlanjur sayang, Bu. ya, sepertinya memang agenda kita memang sedikit padat merayap sehingga tidak ada perpanjangan waktu. Semoga nanti kalau misalnya ada kesempatan kita kebetulan Mas Prendinya tadi japri saya dan ingin menambahkan sedikit materinya kepada teman-teman yang ada di hacker nih. Nah, nanti akan diumumkan lewat panitia ya kalau misalnya ada penambahan waktu. Oke, sekarang kita masuk di materi breakout room, di mana sekarang kita akan masuk ke dalam case validation, di mana kita nanti teman-teman dipersilahkan untuk menanyakan berbagai hal kepada mitra. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah teman-teman tidak boleh mengeflorkan ide kalian. Jadi hanya boleh memvalidasi saja masalah. Misal, topik yang kalian ambil tentang A, kalian silahkan menanyakan kepada mitra apa-apa saja, apakah permasalahan yang kalian angkat ini sudah sesuai dengan yang kebutuhan dari mitra. Jadi itu konsepnya untuk case validation ya.
perlu diingat kembali bahwa teman-teman tidak boleh mengeflorkan atau menyampaikan ide-ide yang sudah kalian bicarakan bersama dengan tim, ya, supaya ide kalian nanti tidak bisa diambil oleh tim lain. Begitu ya. Jadi hati-hati ketika menanyakan. Posisi saat ini adalah untuk melakukan case validation atau menanyakan, memvalidasi masalah dari mitra. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke mitra? Belum ada? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Kita menunggu sebentar ya kehadiran dari Pak Ali Mulyanto. Oke, Bapak Ali, apakah sudah bergabung di sini? Ya, saya melihat ada videonya, cuman masih di mute, Bapak. Mungkin sambil menunggu kehadiran dari Pak tim dari BPBD, teman-teman boleh sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti ketika open session pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Bapak Ali Mulyanto. Ya, kita sambil menunggu dulu ya, sebentar ya. Lagi baru. Oke, sembari menunggu, Bu Fransi ingatkan kembali kepada teman-teman, silakan ada waktu, kita memiliki waktu sebanyak hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam adalah untuk sesi case validation. Jadi kepada teman-teman dipersilahkan untuk memvalidasi pertanyaan yang akan disampaikan ke tim BPBD Kota Malang. Tetapi yang perlu diingat di sini bahwa kalian tidak boleh, sekali lagi kalian tidak diperkenankan untuk mengeflorkan atau menceritakan ide kalian. Karena nanti ide itu bisa jadi akan menjadi ide dari kelompok lain gitu ya. Atau bisa jadi akan menjadi starting point buat teman-teman dari kelompok lain, wah ada ide bagus nih dari kelompok sebelah. Nah ini bahaya ya, jadi silakan ditanyakan sesuai dengan kebutuhan dari topik masalah yang kalian ambil. Baik, sepertinya sudah bergabung di sini Bapak Ali Mulyanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat selalu. Bagaimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Puji Tuhan. Baik nih, lokasinya sedang di mana Pak? Di kantor? Di kantor, di kantor. Oh, di kantor. Baik. Bentar. Baik, sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, terlebih dahulu saya ingin menceritakan nih, saya membaca sedikit profil dari Bapak Ali Mulyanto. Boleh ya Pak ya? Boleh, monggo. Oke teman-teman, dari mitra ini perkenalkan ada Bapak Dr. Andes Ali Mulyanto MM. Beliau lahir di Malang tanggal 2 Februari tahun 1966.
saat ini, aduh, saya kalau baca riwayat jabatannya ini panjang sekali Bapak nih. Boleh saya sampaikan satu persatu ya Bapak ya. Luar biasa sekali ini ya. Pernah menjadi lurah di Samaan, di Sumbersari, dan menjadi sekretaris camat di daerah Sukun ya. Kemudian tahun 2006 sampai tahun 2013 menjadi camat Sukun, sempat menjadi camat Blimbing juga, sepertinya hanya berpindah dari kecamatan ya Pak ya. Kemudian pernah menjadi kepala bagian pemerintahan, kepala bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan hingga tahun 2019, dan saat ini menjadi kepala pelaksana BPBD Kota Malang hingga saat ini ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Kasih aplaus secara virtual dong ya untuk Pak Ali Mulyanto. Luar biasa. Terima kasih Bapak kesempatannya untuk mau hadir di acara FBH 2021 pagi hari ini. Nah, sebelumnya boleh cerita sedikit Bapak kesibukannya saat ini apa nih? Kalau misalnya BPBD sekarang kan era pandemik ini bagaimana nih Pak? Ya, ini kan sekarang ini kan kondisinya kan ada di musim hujan ya. Nanti berdasarkan dari BMKG itu ada badai La Nina itu sampai dengan Februari. Jadi ini adalah peningkatannya 20 sampai dengan 70%. Jadi di samping itu juga kegiatan kita adalah bagaimana kita adanya mendata potensi berkaitan dengan potensi yang ada di Kota Malang, berkaitan dengan bencana yang mungkin ditimbulkan oleh bencana alam maupun bencana sosial. Jadi seperti itu. Kesibukan kami adalah di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi akibat dampak daripada bencana alam maupun bencana sosial maupun bencana non alam. Jadi seperti itu. Baik, walaupun dalam kondisi era pandemi seperti ini tidak menyurutkan semangat ya Bapak, tetap aja sibuk ya Pak ya? Iya, justru pada musim pandemi ini kita harus lebih fokus, lebih teliti, lebih jeli, lebih lebih presisi lah. Betul sekali. Nah, luar biasa sekali ini. Nah, untuk tim sendiri bagaimana Bapak? Sejauh ini akhir-akhir ini kan cukup banyak ada beberapa bencana yang baru terjadi di daerah Malang nih, khususnya terkait dengan musim penghujan sekarang, adanya banjir, longsor. Ini covernya sampai ke Batu juga atau hanya area Malang saja? Jadi yang namanya bencana itu tidak dapat dipisahkan dengan wilayah teritorial. Jadi kami BPBD Malang Raya ini Batu, kemudian BPBD Kabupaten, BPBD Kota itu selalu bersama-sama di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Karena bencana di Batu kemarin terjadi banjir bandang itu juga terkena di Kota Malang kan begitu. Jadi apapun yang kita lakukan adalah secara bersama-sama bagaimana Malang Raya ini harapannya Malang Raya, visi kami ke depan itu bagaimana Malang Raya ini atau Malang Kota ini pada saat musim hujan itu tidak banjir dan pada saat musim kemarau itu tetap dingin, tetap sejuk, itu harapannya seperti itu. Jadi kita bersama-sama di dalam rangka untuk bagaimana penguatan terhadap lingkungan dan bagaimana penguatan terhadap kapasitas manusianya. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Semoga kita berdoa semoga Bapak Ali dan beserta tim ini semuanya diberikan kesehatan selalu sehingga bisa membantu kami para masyarakat dalam menghadapi, ya kita nggak berharap ya Pak ada bencana-bencana ya. Iya. Tapi tentunya selalu harus ada penanganan sebelum bencana itu terjadi, begitu ya. Iya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak ya. Ini monggo Mbak Siska. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah tercatat di sini. Mungkin ini dari tim Brand OP Muhammad Rizal Wiono. Apakah sudah hadir di sini? Halo Bu, hadir. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah tercatat di form. Apakah mau disampaikan secara langsung ataukah mau saya bacakan? Oke, gimana ya enaknya ya Bu? Mungkin lebih baik saya langsung kayaknya ya. Baik, silakan. Sebentar. Kemarin itu pertanyaan dari teman-teman sih, jadi saya nggak begitu hafal juga. Oke, yang terhormat Bapak bagi juga BPBD, saya ingin bertanya sedikit sih. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya, apa saja sih yang akan dilakukan pemerintah dari pra bencana dan pasca bencana?
Jadi ketika bencana itu pemerintah itu ambil apa ya? Ikut ambil dalam segi apa sih? Terus apa sih yang dilakukan? Mungkin seperti itu sih. Mungkin itu saja atau semuanya dulu atau bagaimana? Mungkin satu persatu dulu ya. Kalau belum, Balik, silakan. Ali. mungkin pra bencana saat bencana itu. Coba ulang, Bu. Iya, makasih. Bagaimana? Baik, pertanyaannya sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas. Baik. Iya. Langsung dijawab ya? Ya, boleh Pak, silakan. Oh iya. Jadi memang bencana, siklus bencana itu ada 3. Pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dari kondisi yang ada, bencana itu apa sih sebenarnya kan? Jadi di bencana itu segala peristiwa yang mempengaruhi segala penghidupan dan penghidupan manusia. Baik berpengaruh terhadap materi, fisik maupun psikis. Itu adalah berkaitan dengan bencana. Dan bencana itu ada 3 macam, bencana alam, dan bencana sosial. Berkaitan dengan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi pra bencana itu tidak dapat hanya ditangani oleh namanya BPBD saja. Jadi bencana itu adalah milik kita bersama. Milik kita bersama, yaitu mulai dari pra, saat maupun pasca. Artinya apa? Bahwa bencana ini ada pentahelik. Jadi pentahelik itu adalah 5 komponen yang sangat luar biasa di dalam rangka untuk menangani berkaitan dengan bencana, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua adalah kelompok-kelompok sosial, yang ketiga adalah kelompok-kelompok bisnis, yang keempat adalah akademisi seperti sampean semuanya ini, kemudian yang kelima adalah media. Jadi kita tidak bisa sendiri berkaitan dengan bencana ini. Jadi limanya harus bergerak semua. Jadi pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian dunia usaha dan juga akademisi seperti sampean ini dalam rangka pengajian risiko bencana itu yang dengan lakukan. Nah, ini adalah berkaitan dengan itu. Yang kelima adalah media. Apa yang dilakukan oleh kita semua? Kalau pra bencana itu kita melakukan SES ya, sosialisasi, edukasi dan simulasi kepada masyarakat. Jadi ini di dalam rangka untuk peningkatan kapasitas masyarakatnya. Bagaimana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang kita lakukan adalah dengan SES. Jadi seperti itu. Jadi pembangunan bencana itu ada 2. Jadi secara struktural dan secara non struktural. Secara struktural itu adalah dilakukan dengan pembangunan waduk, dengan dilakukan pembangunan irigasi, dilakukan pembangunan drainase, dilakukan pengurukan sungai. Itu adalah pra bencana. Itu adalah pembangunan yang bersifat dengan struktur ya. Jadi itu konstruksi. Kemudian yang kedua adalah non struktural, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat, melakukan sosialisasi, edukasi dan simulasi. Jadi seperti itu. Kemudian pada saat bencana, kita semua jadi melakukan, masyarakat juga ikut melakukan. Pada saat bencana itu kita mendirikan tempat-tempat yang sekiranya itu bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Juga dengan pasca bencana. Pasca bencana ini juga kita lakukan di dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, baik secara fisik maupun psikis. Psikis itu seperti kita melakukan trauma healing, kita lakukan bersama-sama dengan PMI, dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan dunia usaha. Ini kita semua bergerak dalam rangka untuk mengurangi beban, mengurangi risiko bencana yang terjadi di tempat bencana. Jadi seperti itu. Kalau kami jelaskan semua nanti ini 3 ini sudah menyakup seluruhnya. Jadi sangat luar biasa dari Mas Muhammad Anu tadi menyampaikan berkaitan dengan pertanyaan ini, karena ini adalah siklus daripada bencana yang terjadi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Begitu Mbak Francisca. Baik, terima kasih Pak Ali. Bagaimana Mas Rizal? Oke, Ada baik. yang mau ditambahkan lagi? Boleh kalau misalnya mau pertanyaan lagi. Paham sih yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Terus mungkin ini saya mencakup pertanyaan selanjutnya sih, apakah boleh atau mungkin hanya satu saja? Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan kedua dari kita sih, dari tim BrainOp, yang dimana bagaimana sih cara BPBD mendata korban yang terdampak? Apakah ada data terbuka sehingga kita bisa free untuk mengakses data tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Baik.
Boleh langsung dijawab Pak Ali? Oh boleh. Jadi boleh, data apapun boleh. Silakan di Pusat Op kami ada, jadi di BPBD ada. Jadi data berkaitan dengan apa? Misalkan berapa sih jumlah bencana di tahun 2019 yang berkaitan dengan bencana alam itu berapa? Jadi data-data itu ada semua. Tanah longsor berapa, banjir di berapa titik itu semua ada. Jadi silakan dibuka di BPBD di Kota Malang. Jadi seperti itu. Ada linknya mungkin Pak atau Silakan. teman-teman harus datang secara langsung ke kantor? Ini linknya ya. Oh ya. Oke Mas Rizal, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum geser ke tim selanjutnya? Oke, sebentar Bu. Oke, aman sih Bu. Mungkin itu saja sih yang pertanyaan urgent dari tim kita. Baik. Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke, selanjutnya ini ada yang angkat tangan, ada yang raise hand ya Pak ya, dari siapa ini? Lay people ya. Boleh? Silakan langsung di-unmute, kemudian langsung ditanyakan saja ke Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi. Saya Teguh dari tim Lay People. Saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana fungsi EWS atau Early Warning System di alat-alat elektronik yang sedang dikembangkan, seperti halnya di TV digital maupun smartphone. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih. Kami di Malang ini berdasarkan kajian risiko bencana ada yang namanya 4 bencana alam, kemudian 1 bencana non-alam, dan 1 bencana sosial. Artinya ada 6 kajian risiko bencana, ada potensi bencana yang ada di sana. Yaitu dari banjir, ada di 18 titik yang biasanya terjadi, kemudian tanah longsor, itu adalah di sepanjang daerah aliran sungai, kemudian cuaca ekstrim yang berdampak pada tumbangnya pohon-pohon yang ada di Kota Malang. Sedangkan yang keempat adalah gempa bumi. Dan sedangkan bencana non-alam itu yaitu COVID-19. Sedangkan bencana sosial karena di Malang ini adalah miniatur Indonesia, bahkan miniatur dunia, itu sehingga luar biasa berkaitan dengan hubungan antar manusia yang ada di kota Malang ini. Dari kondisi yang ada, kita memiliki EWS, kita bekerjasama dengan 2, yaitu di samping kita bekerjasama dengan tim dari Dishub Kota Malang, karena di Dishub Kota Malang itu juga ada CCTV di seluruh jalan di Kota Malang. Kurang lebih ada 60-an titik, itu ada semua. Kemudian yang kedua, kami juga memasang EWS di titik-titik banjir yang ada di Kota Malang. Ini sudah kami lakukan, dan ini adalah berkaitan di dalam rangka untuk memberikan peringatan dini kepada warga masyarakat yang ada di Kota Malang. Jadi EWS ini secara IT juga kita, yang pertama adalah kita berhubungan dengan Dishub Kota Malang di dalam rangka untuk memonitor kejadian yang ada di Kota Malang berkaitan dengan bencana alam yang ada di Kota Malang, yaitu ada 4 tadi, dan juga kita juga memiliki EWS. Jadi begitu Mas Teguh, kita sudah memiliki EWS, sehingga kalau jenengan mau lihat silakan datang di Pusdalop Kota Malang di Balai Kota. Ya, kan saya mau nambahkan ya, kan gini kan sekarang kan ada pengembangan namanya TV digitalnya kan memakai STB kan, jadi masyarakat itu kan nonton TV, jadi kan muncul kayak display gitu. EWS itu emang sudah bisa bekerja sekarang ini? Kalau itu masih belum. Jadi kita di titik itu misalkan ada banjir, di titik sana itu kan langsung muncul yang namanya peringatan dini. Jadi seperti itu. Di titik itu langsung muncul sirine. Jadi tidak melihat TV, tapi di sana muncul sirine bahwa situ adalah kondisinya banjir. EWS-nya di sana. Jadi seperti itu. Ya, sudah cukup. Jadi justru di titiknya itu muncul suara. Jadi jadi langsung tidak usah pakai itu di titik itu, misalkan di Sudimoro itu ya. Itu di sana banjir, maka di sana itu akan berbunyi namanya sirine peringatan dini, dan itu sudah kita sosialisasi dan simulasi kepada warga masyarakat. Jadi seperti itu.
Tidak. Kalau pada saat gempa, pada saat banjir, pada saat tidak bisa kita melihat TV. Betul Jadi sekali, di Pak. titik itu malah tidak bisa kita melihat TV. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa perpaduan antara IT dengan kondisi yang ada ini memang sangat harus kita lakukan. Jadi seperti itu, Mas Teguh ya. Iya ya. Jadi seperti itu. Baik, seperti itu Mas Teguh. Ya, terima Mungkin kasih, ada Pak lagi yang Ali. mau ditanyakan? Ya. Nah, sudah itu cuma satu pertanyaan aja mewakili kelompok saya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Teguh ya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Sama-sama Bu Frans. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau langsung nanya, boleh raise hand atau langsung open di unmute aja. Belum? Kalau belum ada, saya bacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di form ya, Bapak ya. Baik, ini dari tim Amigos. Apakah sudah ada di sini tim Amigos? Oh, ini sudah raise hand ternyata. Boleh langsung disampaikan aja tim Amigos? Ya, Bu. Selamat pagi buat Bu Francisca. Selamat pagi. Boleh kenalan dulu atas nama siapa, Iya, kemudian saya silakan Adit dari tim Amigos mau bertanya sama Pak Ali. Oh iya, Pak Ali, maaf Pak. Iya. Untuk kan ini dari 6 contoh potensi bencana, kan salah satunya ada bencana sosial. Itu apakah ada contoh kasusnya dan bagaimana BPBD menanggulangi bencana sosial tersebut? Terima kasih. Ya. Jadi alhamdulillah di Kota Malang ini kita bersama-sama dengan Pakes Bangpol. Artinya bahwa karena bencana sosial itu adalah berkaitan dengan hubungan manusianya. Jadi diakibatkan oleh konflik sosial, konflik kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Malang ini antar komunitas. Karena Malang ini adalah sebagai miniatur Indonesia. Jadi seperti itu. Yang kita lakukan pada saat pra bencana adalah kita bekerjasama dengan forum rektorat berkaitan dengan bagaimana kita memberikan sosialisasi kondisi wilayah di Kota Malang sehingga harapannya adalah meminimalisir atau mengurangi risiko bencana berkaitan dengan konflik sosial yang ada di Kota Malang. Kalaupun itu terjadi, tetap terjadi konflik sosial di antar kelompok masyarakat di Kota Malang, kita bekerjasama dengan Kes Bangpol dan juga dengan pihak kepolisian di dalam rangka untuk memberikan solusi. Karena kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Apapun yang kita lakukan adalah berkaitan dengan bagaimana resiko konflik sosial yang terjadi tidak akan merembet sampai di tingkat provinsi, di tingkat nasional bahkan. Jadi artinya bahwa sedini mungkin deteksi dini berkaitan dengan konflik sosial ini perlu dilakukan bersama-sama dengan Pakes Bangpol, TNI, Polri, dan juga dengan BPBD. Jadi seperti itu. Mas Adit. Oke, siap. Sebagai mediator mungkin seperti itu, Pak. Ya. Oh ya. Baik, ada lagi Terima Mas kasih, Adit? Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu, Bu. Itu dulu, baik. Ya. Sepertinya materi yang disampaikan oleh Pak Ali ini luar biasa, daging semua isinya. Jadi teman-teman sampai bingung nih mau tanyanya karena sudah terlalu lengkap. Oke, saya lanjut ya Pak. Ada pertanyaan lagi dari tim Orion. Ada Orion? Tim Orion? Sudah bergabung di sini? Iya Bu, sudah Bu. Oke, siap. Mau dibacakan atau mau langsung ditanyakan secara langsung? Saya tanyakan aja Pak. Baik, Bu. silakan. Untuk Pak Ali, apa saja sensor-sensor yang digunakan oleh BPBD hingga saat ini? Saat ini digunakanlah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sensor. Jadi gini, artinya pra bencana ya. Jadi yang jenengan lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dini terhadap pra bencana. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Teguh tadi, kita juga bekerjasama dengan CCTV atau ACT yang ada di Sub Kota Malang. Kita bersama-sama ada kurang lebih 60 lebih titik itu untuk mendeteksi bencana yang mungkin terjadi di Kota Malang. Yang kedua, kita juga memiliki
EWS yang kita pasang di titik-titik banjir yang di sana itu akan bekerja manakala terjadi peningkatan daripada air yang ada di masing-masing titik. Sehingga masyarakat, bagaimana kita bisa mengurangi resiko yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah seperti kemarin kita itu ada kiriman banjir bandang dari Batu, bisa kita selamatkan dari kegiatan kita bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan teman-teman dari relawan, dengan teman-teman dari TNI Polri, dan juga seluruh komunitas yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengurangi risiko bencana di titik bencana yang ada, sehingga tidak terjadi, alhamdulillah tidak terjadi saudara kita yang meninggal tidak ada. Jadi alhamdulillah jadi seperti itu. Jadi sensor-sensor yang kita lakukan adalah secara teknis adalah ada 2 tadi. Jadi kita memiliki EWS dan juga kita bersama dengan Dishub dan juga dengan teman-teman dari relawan maupun kelompok-kelompok masyarakat peduli terhadap bencana di Kota Malang. Jadi seperti itu. Mas siapa ini? Mas Zainal, Pak. Oh, Mas Zainal. Ya, Mas Zainal luar biasa. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Mas Zainal, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi Ada, Mas Zainal, sebenarnya alam ini bicara dengan kita, bencana itu bicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Makanya kita perlu ada, kalau saya namakan sensor-sensor tadi ya, irritabilitas ataupun kepekaan kita, ada fenomena yang terjadi. Artinya apa? Bahwa kecuali gempa itu kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana. When, where, and how. Kita tidak pernah tahu kapan gempa itu terjadi. Tetapi kalau yang lain seperti banjir itu harus didahului. Jadi banjir itu didahului dengan cuaca mendung, kemudian turun hujan lebat. Ini sudah didahului. Jadi didahului ada program bencana. Nah ini. Jadi ada bencana seperti itu. Jadi itu ada didahului, tidak serta-merta ada. Jadi seperti gunung meletus. Gunung Merapi meletus itu didahului dengan panasnya lingkungan. Jadi seperti itu. Panasnya lingkungan, panasnya tanah. Kemudian banyak juga binatang yang turun. Inilah sensor-sensor ataupun gejala-gejala yang ditunjukkan oleh alam ini. Jadi peristiwa alam itu didahului dengan fenomena-fenomena gejala petunjuk itu yang terjadi. Jadi tidak serta-merta langsung banjir enggak, tapi prosesnya ada awan, ya kemudian ada angin, kemudian ada hujan. Nah ini baru ada yang namanya banjir. Jadi seperti itu. Seperti itu Mas Zainal ya. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi Mas Zainal? Sudah cukup? Sudah cukup Bu. Baik, terima kasih. Jadi tadi kesimpulannya adalah sensor itu tidak hanya secara alat saja, tetapi juga didominan juga dari alam ya Pak ya. Jadi sensornya ini kita punya sensor alat dan juga sensor dalam bentuk alam ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ali, ada Mas Saiful Ramadan sudah raise hand, silakan. Ya, halo Pak, Bu. Kami dari kelompok 5 mau menanyakan apa contoh edukasi terbaik kepada masyarakat yang tetap membuang sampah di sungai. Iya. Terima kasih. Jadi Mas Saiful ya? Iya Pak. Iya Mas Saiful kelompok. Ini rumahnya tempatnya di Warna-Warni ini ya backgroundnya ya? Bukan Pak. Oh di mana ini? Di Batam ya? Bukan, di luar kota. Oh di luar kota. Ya Warna-Warni itu ya. Jadi gini Mas Saiful ya, Mas Saiful. Jadi di Malang ini banjir itu menurut analisa saya itu dipengaruhi oleh 5 hal, ada 4 hal. Ada 5 hal. Yaitu yang pertama adalah penyebab banjir itu tata guna lahan atau alih fungsi lahan. Yang kedua adalah kurangnya fungsi sungai atau kapasitas sungai yang berkurang. Kemudian yang kedua adalah kapasitas fungsi drainase dan afur yang berkurang. Yang keempat ini yang sampean tanyakan, kebiasaan kita yang buruk ya.
terhadap lingkungan kita, membuang sampah di mana-mana. Kita visioner ke depan. Bagaimana mendidik kita, bagaimana merubah mindset kita, bagaimana mengubah karakter kita, budaya kita, bahwa kita itu harus sayang kepada lingkungan. Kenapa pada saat Mas Saiful itu di Singapura itu tertib sekali kan gitu. Tidak berani membuang sampah sembarangan. Tetapi kenapa di Indonesia itu begitu masuk di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan kondisi ini bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Jadi terhadap kondisi yang seharusnya kita laksanakan dengan arif, tapi karena kebiasaan kita yang kurang peduli terhadap lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan. Mohon maaf, pada saat kita lakukan namanya gas ya, gerakan angkat sampah dan sedimen di sungai, di drainase, itu banyak sekali sampah yang sangat luar biasa. Bahkan kasur pun ada, meja kursi pun ada. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi bagaimana ini kita tanamkan sejak dini. Sejak dini kepada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita lakukan, yaitu berkaitan dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Sosialisasi, edukasi, dan simulasi berkaitan dengan penyebab bencana maupun pada saat terjadi bencana. Jadi seperti itu. Kebiasaan kita ini akan menjadi budaya kita karena ini termasuk membangun karakter bangsa. Ini sangat luar biasa, sangat sulit sekali, tetapi bisa kan gitu kan. Tapi jangka panjang. Makanya kita selalu menyampaikan bahwa kalau kita safe, mencintai lingkungan, maka lingkungan pun akan mencintai kita. Artinya apa? Alam ini sudah memberikan banyak kepada kita. Gunung meletus itu setelah meletus, maka beliau ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Kita hidup di alam ini sudah diberikan yang sangat luar biasa. Tetapi mari kita menjaga alam ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Artinya ini sudah satu saja ini sudah sangat luar biasa. Kalau seandainya bisa kita lakukan. Makanya dengan hormat kepada Mas Saiful, kemudian Mbak Francisca, mari kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Jadi seperti itu. Bencana ini sebenarnya disebabkan oleh kita semuanya. Jadi mari kita menjaga ini, dan ini kita lakukan harus kita tanam sejak dini. Kepedulian ini sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kebiasaan kita yang mencintai lingkungan kita. Makanya sejak dini kita lakukan untuk menanam pohon, kemudian membuang sampah seperti pada tempatnya. Inilah simulasi-simulasi yang kita berikan kepada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Sekolah, yaitu di tingkat dasar, di SMP ini kita lakukan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Pada dasarnya ya harus kesadaran diri sendiri ya. Baik, Mas Saiful ada lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, terima kasih Mas Saiful. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari tim origami yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari tim origami. Izin pertama bertanya ya, Bapak Ali. Gimana sih cara BPBD itu menyebarkan informasi tentang bencana kepada masyarakat? Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini sekarang ini BPBD itu seksi ya. Banyak menjadi perhatian kita semuanya. Jadi artinya begini, Mas Fadil ya, Mas Fadli ya. Jadi artinya bahwa yang namanya kita itu membangun atau mencegah bencana itu adalah investasi. Ini yang harus kita pahami dulu. Bahwa kita membangun, kita mencegah, pencegahan terhadap bencana itu adalah investasi. Kalau kita sudah terkena bencana seperti di Kalimantan, berapa kos yang kita keluarkan? Berapa kos yang kita keluarkan? Kalau seandainya di salah satu daerah itu kena banjir itu adalah 1 minggu, berapa materi yang kita keluarkan? Berapa harta yang kita keluarkan? Bagaimana psikis kita? Bagaimana kesehatan kita? Ini sangat luar biasa. Yang harus difahami, saya mohon kepada semuanya, kepada teman-temanku, adik-adikku dan saudaraku semuanya di seluruh akademisi ini, tolong ini disebarluaskan bahwa pencegahan terhadap bencana itu adalah investasi. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk mencegah supaya, makanya teman-temanku semuanya,
saya harapkan harus menjadi pionir di dalam rangka untuk apa sih di sekitarnya Mbak Francisca ini potensi bencana apa yang mungkin ada. Apakah itu banjir, apakah itu pohon tumbang, apakah itu gempa bumi, apakah itu yang lain. Ini tolong di data. Apa sih potensi bencana di sekitar sampean itu apa? Kalau sudah tahu potensinya, tahu strateginya, apa yang harus dilakukan? Jadi begitu. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalkan di tempatnya Mas Fadil itu kemungkinan terjadinya banjir misalkan. Penyebabnya apa? Kalau sudah tahu penyebabnya, tahu solusinya. Ini yang terpenting. Bagaimana BPBD untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang terutama adalah bahwa membangun, mencegah yang namanya bencana itu adalah investasi. Yang kita lakukan adalah berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, dan simulasi kepada masyarakat. Kita membuat konten-konten yang berkaitan dengan bagaimana untuk pencegahan bencana yang ada di masyarakat. Yang kita lakukan, yang kita sasar adalah kita dengan cara pembentukan SPAB, kita pembentukan kelurahan-kelurahan tangguh, kita melakukan kegiatan berkaitan dengan bagaimana ada kampung-kampung tangguh, pembentukan relawan, pendidikan. Ini adalah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu aware terhadap bencana, aware terhadap disaster. Jadi seperti itu. Contohnya sekarang misalkan. Sekarang kalau seandainya terjadi bencana gempa bumi, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini penting sekali. Jadi inilah yang namanya pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana tujuannya akhir hanya satu, yaitu mengurangi resiko bencana, baik materi maupun jiwa. Jadi seperti itu Mas Fadil ya. Baik, seperti itu Mas Fadli. Sudah cukup jelas? Iya. Terima kasih Pak Ali untuk terima kasih Pak Fadli. Oke, Bapak selanjutnya ini ada pertanyaan jauh dari Malaysia Bapak, dari tim PTSS, tim B, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Atika. Good morning Atika. Hi, good morning. Okay, can you speak in bahasa? Oh yeah, sure. Okay. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Atika. Oke, saya mau tanya. Sebelumnya Bapak kadang mengatakan yang Bapak telah bekerja sama dengan beberapa pihak dalam pemesanan amaran OSSE. Jadi saya mau nanya, seberapa cepat peringatan tersebut dapat direalisasikan oleh masyarakat sehingga mereka siap menghadapi di sana? Baik, apakah cukup jelas Bapak pertanyaannya? Mungkin mic-nya sedikit cukup jelas. Oke, baik. Boleh langsung dijawab Bapak? Ya. Jadi di Kota Malang ini kan ada di Kota Malang ya, saya akan menyampaikan di Kota Malang di wilayah kami, Mbak Atika, di Malang City. Ini ada empat bencana. Jadi ada 4 potensi bencana. 4 potensi bencana itu yang berkaitan dengan alam, yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan juga gempa bumi. Dari berapa kecepatannya kita, banjir itu kan ada proses. Jadi kejadian banjir itu tidak serta-merta langsung datang banjir, tidak. Karena banjir itu juga macam-macam. Jadi ada proses. Kalau misalkan itu banjir bandang, itu artinya bahwa di sungai itu akan terjadi peningkatan volume. Ya, akan terjadi peningkatan volume. Kemudian akan terjadi air yang keruh. Kemudian akan terjadi bau yang berbeda. Jadi ini adalah peringatan-peringatan dini sehingga dari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Karena di Kota Malang itu daerah yang tanah longsor itu adalah di sekitar daerah aliran sungai, das. Daerah aliran sungai itu dari river dari sungai ini keluar itu kurang lebih ada 15 sampai dengan 22 meter. Itu yang juga banyak dihuni oleh saudara-saudara kami di Kota Malang ini, sehingga ini lebarnya di sana. Jadi seberapa cepat sekali. Makanya alhamdulillah pada saat kemarin jadi banjir bandang di Kota Malang yang kiriman dari Kota Batu tidak ada korban jiwa. Harapannya seperti itu. Dan ini sistemnya kami adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat
dengan cara simulasi yang ada. Berapa cepat? Secepat mungkin. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan yang berkaitan dengan tanah longsor. Begitu juga dengan banjir. Banjir ini juga terjadi, tapi banjir di Malang itu hanya sesaat. Jadi hanya sebentar. Jadi banjir itu hanya kenangan air itu hanya hujan turun 1 jam itu sudah reda, sudah tidak ada genangan lagi itu di Kota Malang. Karena Malang ini daerah pegunungan, daerah dataran tinggi. Jadi seperti itu, Mbak Atika. Sehingga kecepatannya bagaimana kita selalu, alhamdulillah di Kota Malang ini tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga ada relawan yang ada di masing-masing kelurahan, relawan yang ada di masing-masing titik itu kita bentuk di dalam rangka untuk memberikan peringatan selain daripada kita menggunakan early warning system yang kita pasang di titik-titik yang memiliki kemungkinan besar terjadinya bencana. Jadi seperti itu, Mbak Atika, sangat luar biasa. Baik. Thanks for your answer and your question. Baik, terima kasih pertanyaannya. Gimana Atika? It is clear for you? Ya, it is clear. And saya ada lagi satu soalan. Boleh, masih ada waktu sedikit lagi. Sejauh mana masyarakat sendiri diberikan paparan peringatan ini? Yes. Itu soalannya. Jadi kita bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi masyarakat itu yang pertama adalah di school, elemen school. Jadi itu kita lakukan namanya sosialisasi, edukasi, and simulasi terhadap bencana. Jadi ini kita edukasikan, kita berikan mainstream, kita berikan di headsetnya, di kepala, di mindsetnya anak-anak kita di SD, di elementer ini ya, di pendidikan dasar ini kita berikan. Itu adalah ya, berkaitan dengan sosialisasi, edukasinya, kemudian simulasi. Kita juga melakukan simulasi kebencanaan di elementer school ya, di tempat kami itu kita lakukan itu. Yang kedua adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Jadi yang rentan. Jadi ini juga kita lakukan sehingga kita lakukan pembentukan dengan namanya kelurahan ya. Kelurahan tangguh bencana. Jadi kampung tangguh bencana. Sehingga sekarang di Indonesia itu ada yang namanya Katana, keluarga tangguh bencana. Jadi seperti itu. Kelompok masyarakat yang kita edukasi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Jadi seperti itu. Harapan kami seperti di Jepang. Di Jepang itu ada gempa itu justru yang adalah anak-anak ini ya, yang memiliki pengetahuan, memiliki pencegahan bencana. Baik, mohon maaf, Mas Imam minta tolong di-mute ya. Mas Imam. Minta tolong di-mute dulu. Sakit memang. Saya nggak bisa unmute dari sini, belum ada akses. Mohon maaf Ali, jadi terputus ya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Begitu. Bisa Atika, sudah cukup jelas? Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mas Imam, halo Mas Imam, minta tolong di-unmute dulu ya. Ini satu kelompok sama Mbak Amari ya, minta tolong temannya dikonfirmasi untuk di-mute dulu ya. Baik, ini ada pertanyaan di chat box Bapak. Pertanyaannya dari Abril Gaspar. Mohon maaf, suara saya apa bisa didengar, Bapak? Ya, ya. Baik. Nah, pertanyaan dari Abril Gaspar dari kelompok Gigazin. Mau bertanya apakah BPBD punya server yang bisa disambungkan untuk aplikasi yang kami buat? Bagaimana, Pak? Apakah BPBD punya server yang tersedia untuk disambungkan dengan aplikasi yang hendak dibuat? Yang hendak dibuat? Iya. Apakah ada servernya? Apakah sekarang sudah ada servernya di BPBD? Halo? Ya. Ya, ya. Ya, gimana Bapak? Jadi kita belum punya server kita. Belum ada servernya ya, Pak? Belum ada. Baik. Begitu.
Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bapak, ini kebetulan waktunya kita tinggal 5 menit, jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui chat box, dan jika nanti waktunya sudah habis, karena setelah ini kita ada agenda selanjutnya, silakan ditulis di chat box, nanti mohon perkenanan dari Pak Ali, memberikan sedikit waktu untuk bisa membantu menjawab lewat dokumen ya Bapak ya. Pertanyaannya soalnya banyak sekali untuk Pak Ali ini ternyata. Boleh ya Bapak ya? Pak Ali, halo? Ya, Oh halo. ya, ini nanti kebetulan pertanyaannya banyak sekali Bapak, tapi Iya. waktu kita hanya tinggal 5 menit. Jadi Iya. kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan nanti dikirim via dokumen, apakah Bapak berkenan untuk menjawab? Iya, iya, boleh. Boleh, terima kasih Pak Ali. Oke, Iya. satu pertanyaan terakhir mungkin dari yang ini dari angkat tangan ini dari kelompok Rairar Hipster atas nama Mbak Amaralah. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu. Dua pertanyaan terakhir ya Pak Ali ya. Ya, monggo. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, apakah dari BPDB sendiri itu memiliki strategi branding dalam pendekatan kepada masyarakat? Oh iya. Terima kasih. Iya. Artinya gini, jadi yang kita lakukan itu upaya-upaya yang dilakukan baik itu pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi risiko bencana. Kalau seandainya itu berdampak, bagaimana kita bisa mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. Sehingga kekuatan kita adalah bagaimana masyarakat ini bisa kita edukasi berkaitan dengan kemampuan, kapasitas. Yang kita tingkatkan dua kapasitas lingkungan maupun kapasitas manusianya di potensi bencana. Jadi seperti itu. BPBD ini adalah pembangunan bencana itu adalah non struktural. Jadi bagaimana kita membangun masyarakat, membangun orang, membangun mindset masyarakat supaya pada saat terjadi bencana itu sudah ada mindset, sudah ada mainstream, sudah ada pengetahuan, bahkan sudah pernah dilakukan simulasi berkaitan dengan bagaimana kita menghindari yang namanya bencana, mengurangi risiko bencana. Ini tujuan kami, sehingga teknik kami adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas manusianya di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Begitu Mbak Nuril. Yang utama di situ. Jadi apapun yang kita lakukan adalah di dalam rangka untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebencanaan, sehingga masyarakat ini aware berkaitan dengan bencana yang ada di sekitar. Karena bencana ini selalu mengancam kepada kita. Bagaimana kalau seandainya Mbak Nuril ini saat ini terjadi gempa, apa yang dilakukan? Ini yang utama. Jadi kita tanamkan kepada mindsetnya saudara kita di Kota Malang supaya terhindar dari risiko bencana yang lebih besar. Jadi seperti itu. Baik, demikian jawabannya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ini jelas ya Pak ya, ada pertanyaan dari Ibnu Adam. Silakan, Mas Ibnu. Baik Bu, terima kasih banyak. Pertanyaan saya, sejauh mana BPBD bisa mengkoordinasikan bantuan pada korban maupun relawan saat terjadi bencana? Iya, jadi terima kasih. Jadi begitu ada bencana seperti yang kemarin, kita membuat posko yang ada di sana, dan posko itu terdiri dari 4. Yang pertama ada di Pronovis, yang kedua adalah berkaitan dengan logistik, yang ketiga berkaitan dengan operasional, dan yang keempat berkaitan dengan dapur umum. Jadi ini kita lakukan bersama-sama. Jadi misalkan ada orang yang datang, apakah dia membantu berkaitan dengan apa? Apakah tenaganya, apakah materinya, apakah bantuannya, itu kita langsung kita data dan kita sampaikan di masing-masing meja yang ada di tempat kami. Sehingga ini adalah berkaitan dengan operasional kepuskuan yang ada di titik bencana. Jadi seperti itu Mas Ibnu. Jadi kita membuat pertama di Pronovis, misalkan Mas Ibnu datang, Mas Ibnu ini mau membantu apa?
apakah melaporkan apa? Misalkan Mas Henu satu mau saya punya tenaga ini, maka kita anukan kita alirkan di operasional. Oh, saya ingin membantu makanan untuk masyarakat terdampak, maka ini kita anukan ke dapur umum yang disebut dengan Tagana. Oh, Mas Ibnu ini mau membantu berkaitan dengan logistik. Nah, ini kita anukan kepada. Jadi seperti itu, Mas Ibnu. Ini kita formulasi kita di dalam rangka untuk memanage yang ada di kepusukan bencana. Baik, seperti itu. Bagaimana Mas Ibnu? Ada tambahan lagi? Untuk misalkan ada donatur ingin membantu tapi melalui transfer, Pak. Apakah ada pengelolanya? Kalau itu transfernya berupa apa? Ya kan gitu kan? Kalau uang kita memang kalau untuk peduli yang berkaitan dengan rekening khusus tidak ada, karena alhamdulillah di Malang masih belum ada yang seperti itu ya. Belum ada bencana yang bersifat masif, jadi belum ada. Jadi seperti itu Mas, sehingga kita tidak membuka yang namanya rekening khusus bencana. Jadi seperti itu, belum membuka. Kecuali kalau seandainya nanti itu ada kondisi dengan bencana yang masif, kemudian wali kota menetapkan keadaan darurat, baru kita membuat yang namanya rekening peduli bencana. Jadi seperti itu, Mas Ibnu. Kalau sekarang tidak ada. Sudah cukup? Baik. Jadi kondisi bencana itu yang bersifat masif sehingga ada SK Gubernur, SK Wali Kota menetapkan bahwa Malang darurat bencana. Itu baru ada yang namanya rekening peduli bencana. Begitu Mas Ibnu ya? Oke, siapa? Ya. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Bapak, ini masih ada waktu sedikit. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Tiara. Seperti apa kesadaran masyarakat mengenai penanggulangan atau resiko bencana? Apakah sudah memadai untuk bisa segera melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi resiko bencana? Iya. Jadi makanya ini pembelajaran ini perlu. Yang kita itu ada 3 kelompok masyarakat minimal. Yang pertama adalah masyarakat yang rentan. Yang rentan itu siapa? Ibu hamil, orang-orang tua, anak-anak. Ini adalah orang-orang yang rentan. Ini yang harus kita bantu terlebih dahulu di dalam rangka untuk menghindari risiko bencana. Ini kita harus punya data di masing-masing RT, di masing-masing RW. Berapa sih di sini nih orang ini yang saat ini lagi hamil misalnya, atau saat ini yang orang ini lagi sakit. Itu yang harus kita tolong pertama. Jadi tergantung daripada kemampuan dari masing-masing potensi yang ada di masing-masing wilayah, apakah RT atau RW. Makanya ini tidak secara keseluruhan, tidak bisa secara teoritis. Artinya bahwa di mana sih kemungkinan potensi banjir yang ada di RW 2 Jatimulyo misalkan. Itu karena dampak banjir daripada genangan air misalkan. Itu kita harus punya datanya. Kita harus seperti itu. Yang utama Mbak Francisca, itu kemampuan kita bagaimana kita itu sebenarnya bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa, baru kita berpikir yang kedua, yaitu siapa yang rentan yang harus kita tolong dulu. Ini harus ada datanya. Kita harus tahu, oh rumah di sini ada orang jompo misalkan, ada orang yang tua, ada anak yang perlu kita bantu untuk mempercepat. Inilah yang dikatakan simulasi. Jadi pembelajaran mitigasi bencana. Mitigasi itu apa sih? Belajar terhadap bencana. Belajar terhadap kalau seandainya terjadi bencana. Dan pada saat terjadi bencana itu sudah bisa dilakukan. Jadi seperti itu Mbak Francisca yang harus dilakukan. Jadi kita harus tahu mana yang rentan. Yang rentan dulu yang harus kita tolong. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu ya Pak ya. Setelah itu kita baru bisa menyelamatkan orang lain. Dan itu pun juga harus disortir mana yang harus terlebih dahulu dibantu. Gitu ya Pak ya. Kalau di dalam satu rumah itu orangnya masih muda-muda semuanya kira-kira bergas, mana sih di rumah itu yang ada orang yang rentan ya? Ini yang harus kita ketahui. Betul sekali. Jadi seperti itu. Baik Bapak, ini ada pertanyaan lagi Bapak, mohon waktunya dari Mbak Serviana. Sejauh ini apakah dalam penanganan BPBD mengalami kendala, yaitu pada saat menangani pra-bencana dan pasca bencana? Iya, kendala itu pasti ada. Kendala itu pasti ada. Dan kita ini hidup adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari kendala.
Artinya bahwa teman-teman kami di BPBD itu hanya memiliki satu. Kita hidup itu hanya memiliki satu, Mbak Francisca. Mbak Francisca tidak memiliki apa-apa hidup ini. Hidup ini hanya memiliki satu, yaitu yang namanya kesempatan. Iya. Kita itu bisa di BPBD itu adalah kesempatan kita berbuat. Kalau katanya Mas Ibnu, Mas Nuri, kemudian Mbak Atika, ini Mas Saiful tadi itu, bahwa kita itu harus fastabiqul khairat, ya, berbuat terbaik. Khairunas. Jadi kita menjadi manusia yang terbaik adalah memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi kita tidak memiliki apa-apa kecuali kesempatan. Kesempatan ini yang digunakan oleh teman-teman dari BPBD khususnya, ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Baik pada saat pra bencana maupun pra bencana. Karena kendala itu pasti ada, tetapi semangat ini yang selalu menjadi perhatian kita semua sebagai motivasi kita semua di dalam rangka untuk mengurangi gangguan, mengurangi kendala yang ada di pra bencana maupun pasca bencana. Apa itu? Yaitu yang berkaitan dengan dual, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan peralatan maupun berkaitan dengan dukungan SDM yang ada di kita. Jadi ini menjadi kendala kita, tetapi ini bukan menjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Jadi begitu. Baik, luar biasa sekali jawabannya Pak Ali. Mungkin saya nambahin sedikit ya Pak Ali ya. Itu kalau misalnya ada nggak sih satu kendala yang selalu muncul pada saat penanganan bencana nih Pak Ali? Mungkin bisa diceritakan satu kasus mungkin dan bagaimana dari BPPD-nya untuk mensikapi hal ini, kendala yang Jadi gini, seperti ini. Seperti banjir bandang kemarin di RW 2 Jatimulyo misalkan. Itu kan apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan di sana? Apakah peningkatan lingkungan? Kalau peningkatan lingkungan berarti harus ada pelengsengan yang harus dibangun. Sedangkan secara normal, secara otoritas itu adalah menjadi otoritasnya instansi yang lain, bukan menjadi instansi BPBD. Katakanlah itu institusinya adalah Balai Besar Wilayah Sungai atau PJT, ya itu bukan wilayah kami. Nah, ini yang kendala dan ini kita sampaikan. Tetapi yang kami lakukan bagian dari solusi adalah yang kita tingkatkan adalah kapasitas manusianya, bukan kapasitas lingkungannya. Kalau memang tanah itu harus dipelengseng, kita tidak memiliki otoritas untuk melakukan pelengsengan. Sedangkan itu adalah menjadi otoritasnya dari instansi yang lain. Jadi seperti ini kendala yang ada di sini, Mbak Francisca. Jadi artinya apa? Bahwa kita kendala yang ada ini kita sampaikan kepada institusi yang bersangkutan di dalam rangka untuk peningkatan atau memberikan pengurangan risiko bencana pada dampak yang terjadi di lingkungan itu. Jadi begitu. Betul sekali Pak. Kadang kitanya ingin mencoba bekerja dengan lebih cepat, tetapi seringkali terkendala dengan sekat-sekat, di mana ini sebenarnya bukan ranah kita ini mengerjakannya, begitu ya Pak ya. Ya, tapi ini tetap kita lakukan di dalam rangka untuk itu tadi mengurangi yang bersifat kedaruratan. Itu kita lakukan. Baik, luar biasa sekali Pak jawabannya. Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dari penjelasan dari Bapak Ali hari ini. Mungkin dan masih ada sedikit waktu sembari menunggu pembicara selanjutnya. Mungkin ada dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih ada kesempatan. Sepertinya bertanya secara live itu lebih legoy ya Pak ya, dibandingkan harus melalui chat gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Misi Bu, mau tanya. Boleh, silakan. Mengenai kalau misalkan terjadi bencana, namun ketika di bencana itu ada korban, sementara relawan itu tidak mumpuni, kasusnya kayak kurangnya SDM yang mumpuni di bidang laka air. Itu solusinya gimana, Pak? Gimana Mas Ibnu? Apa? Jadi misalkan kalau terjadi bencana, terus terdata ada korban yang hilang. Iya. Kemudian dari relawan sendiri nggak ada yang mumpuni atau kurangnya SDM yang mumpuni yang di bidang laka air itu, Pak. Karena kebanyakan di Malang sendiri relawan kebanyakan di laka daratnya, Pak. Kalau laka airnya masih sulit untuk mencari itu. Ya. Jadi terima kasih Mas Ibnu. Jadi begini Mbak
Francisca, kita harus membedakan antara BPBD dengan rescue ya, SAR ya. Jadi rescue ini berbeda dengan BPBD. Artinya bahwa kalau seandainya seperti kemarin terjadi di Wonorejo, itu kan ada orang yang hanyut ke sungai. Itu kami di sana membuat pusku. Apa yang harus dilakukan pusku? Nah, kemarin itu adalah kita membuat pusku dan kita mengatur strateginya. Kita asumsikan bahwa ada 4 titik yang kemungkinan akan kita telusuri. Ada 4 titik. Yang pertama adalah di TKP. Kemudian kita asumsikan di ini ada 10 km. Maka tim itu kita bagi menjadi 4 titik. Jadi 2,5 km, 2,5 km, 2,5 km sehingga menjadi 4 tim. Jadi ini yang kita lakukan. Dan ini adalah kita yang memiliki kemampuan SAR adalah dari SAR provinsi. Di Malang, di kabupaten kota ini tidak ada SAR. SAR-nya ada di provinsi, sehingga kita begitu ada kejadian seperti itu, sehingga turunlah yang namanya SAR dari provinsi, dibantu oleh relawan, dibantu. Tapi tetap tenaga profesional adalah dari SAR itu sendiri. Begitu Mas Ibnu. Jadi jangan sampai kita menolong malah kita menjadi korban. Harapannya seperti itu. Jadi jangan sampai lek jarene wong Jawa aja keminter kan gitu ya. Berbahaya karena bahaya sekali. Artinya bahwa ini contohnya seperti itu. Misalkan ada orang yang korban di sumur, meninggal di sumur gitu, jatuh gitu. Itu kita harus pakai PMI. Karena di sana memiliki peralatan yang lengkap berkaitan dengan oksigennya, berkaitan dengan naik turunnya, treknya ini ada semuanya. Sehingga bagaimana ini juga kita simulasikan dengan PMI. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa kalau dari bencana seperti itu kita serahkan kepada ahlinya. Tetapi kita adalah yang membuat posko dan kita yang mengatur strategi untuk pencariannya. Jadi begitu Mas Ibnu ya. Baik, terima kasih luar biasa, Pak Ali. pertanyaan luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali, penjelasannya Terima luar kasih. biasa sekali. Namun sayang sekali ini waktu kita sudah habis. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti akan langsung saya kirim ke Pak Ali ya. Mungkin berkenan untuk bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman ini yang begitu antusias sekali terhadap mekanisme yang sudah dikerjakan oleh tim BPBD. Sekali lagi terima kasih Pak Ali untuk waktunya pagi hari ini. Penjelasannya Terima kasih Mbak luar Siska, biasa. Mas Ibnu, dan Mbak Atika dari Malaysia, Mas Fadli, Mbak Nuril, kemudian semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Sehat selalu. Yang terakhir ya, saya berpesan. Marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki aware terhadap lingkungan kita. Sehingga ini adalah bukan untuk kita, tapi adalah untuk anak cucu kita. Kita harus visioner ke depan bahwa negara ini, lingkungan ini adalah untuk anak cucu kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Francisca. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sepakat Pak Ibnu, sampai Pak Ali, mohon maaf. Ya, saking semangatnya nih saya dengerin Pak Ali sampai keliru nyebut namanya. Baik, dengan demikian selesai sudah prosesi case validation dengan tim BPBD Malang. Maka selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk kembali ke main room. Kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu validation market ya. Oke. Terima kasih Pak Ali. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Terima kasih Bu Friends. Sama-sama. Menjelang siang Bu. Silakan kembali ke main room ya. Setelah ini ada materi dari Pak Amar untuk validation market. Yang mau diupdate dari pengalaman kerja atau CV-nya? Sebenarnya ini masih banyak nih Pak. Jadi sampai 2020 ada startup juga, memiliki startup di Sosial Ekonomi Accelerator ya. Jadi ini adalah pengalaman organisasinya ya, dan pengabdian masyarakatnya juga luar biasa, menjadi mentor sekaligus coach di inkubasi bisnis teknologi. Wah. Oke Pak. Bisa berarti nanti menjadi coach